Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk semangat. 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 Asik. Kita masih ingat pelajaran minggu kemarin mengenai apa? Alat-alat elektronik yang bisa kita gunakan di setiap hari, di mana alat-alat elektronik itu yang masuk dalam kategori globalisasi. Ada baju batik dari Indonesia, sepatu dari Indonesia, tas dari Indonesia, handphone ada yang dari Cina, ada yang dari Amerika, Thailand, dan sebagainya. Buku, kita punya produk sendiri dari Swiss, jam tangan ada dari Swiss, banyak produk madainya. Boneka, banyak kita produk impor dari Cina. Ada karpet dari mana? Banyak kan dari Turki. Mobil, nah mobil yang sering kita gunakan datang dari mana? Banyak kan dari Jepang. Satu lagi, susu, negara mana yang menghasilkan susu? Betul, Selandia Baru. Nah, barang-barang ini adalah masuk produk dalam globalisasi dunia. Kenapa? Karena baju batik sekarang bukan cuma kita yang memakai baju batik. Negara lain bisa memakai. Kenapa? Karena Indonesia sudah mengekspor barang batik, ada sepatu, tas ke seluruh dunia. Maka seluruh dunia itu bisa memakai batik. Itulah produk yang dapat mempengaruhi seluruh dunia dengan cara mengeksporan pemakaian, yaitu dengan dari satu negara. Handphone, nah handphone produk Cina. Sekarang kita pakai handphone, apa yang kita pakai dari mana? Ada dari Cina. Contohnya di Cina apa? Ada Oppo, Xiaomi, dan oke, inilah contoh bagaimana penyebaran dari barang-barang yang seperti kita sebutkan tadi. Contoh, batik dari Indonesia kita kirim ke, ada yang ke Cina, Rusia, ada yang ke Jepang, ke Afrika, ke Amerika. Begitu juga mobil yang berasal dari Jepang kirim ke Indonesia, kirim ke Cina, ada juga kirim ke Arab, ke Afrika, dan Amerika. Contoh mobil Jepang yang ada di Indonesia, dengarnya satu, ya Toyota, mereknya ya. Dua, merek mobil Honda, bagus. Lagi Mitsubishi, oke cukup. Dan juga jam sama yang tadi produk-produk bagus sebutkan, itu semuanya bisa menyebar ke seluruh dunia. Itulah yang namanya produk yang menyeluruh, kita sebut globalisasi. Oke, jadi tadi ya mengenai barang-barang seperti karpet, sepatu, tas, dan lain sebagainya itu diekspor ke seluruh dunia. Di antara itu juga bukan cuma hanya dalam bentuk kerjasama dagang seperti yang tadi penjualan barang-barang elektronik, sandang maupun pangan. Bentuk kerjasama juga kita lihat kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, bentuk kerjasamanya kita lihat. Satu, kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan, di mana apabila suatu negara kita dalam kesusahan seperti ada bencana, ada gunung meletus, tsunami, apapun itu segala macam bentuk bencana, maka kerjasama kepentingan kemanusiaan seperti pengiriman bantuan makanan, obat-obatan, maka kita sangat diperlukan. Yang kedua, itu menjaga perdamaian antar negara anggota. Jadi menjaga perdamaian antar negara anggota ini saling sama-sama menjaga perdamaian dan saling menjaga
untuk mengamankan negara kita masing-masing biar tidak ada kerusuhan maupun perpecahan antara anggota negara. Yang ketiga, mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba. Nah, antara penjaga perdamaian dan mewujudkan Asia Tenggara bebas narkoba tentunya itu mencegah para pengedar narkoba untuk masuk ke wilayahnya tiap-tiap negara. Jadi saling memberikan informasi. Itu tadi seperti yang kita jabarkan itu lewat HP. Oke, kita tahu listrik itu mempunyai sangat penting perannya di era globalisasi, di mana ini pembangkit listrik tenaga air dari paus. Oke, listrik di era globalisasi sangatlah penting, di mana listrik ini berperan dalam menciptakan hubungan nasional antara satu dengan yang lain, bisa antar negara, antar kerabat. Itu makanya listrik sangat penting, di mana peran penting di republik tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi. Di dalamnya dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat di berbagai negara dan di berbagai belahan dunia. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran globalisasi yaitu diantaranya satu, globalisasi sangatlah penting. Maka peran kita sebagai anak-anak generasi penerus, maka kita harus selalu update dalam pengetahuan, diantaranya itu apa yang perkembangan yang ada di dunia. Contohnya seperti tadi, perkembangan handphone, di mana handphone itu setiap tahun itu selalu berganti, selalu banyak fitur-fitur. Begitu juga laptop, begitu juga semuanya, kayak mobil, kayak jam tangan dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai generasi muda, generasi di era globalisasi, maka kita sebagai anak-anak wajib belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, sekian dari Pak Guru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.